infrastruktur itu kalau secara pekerjaannya itu ada kategorinya, disebutnya ada 6 ya. Kalau secara wilayah itu 4 RW. Yang pertama itu hotmik jalan lingkungan di RT 1 RW 9, volumenya 450 meter panjang, lebar 1,2 dan ketebalan 2 cm. Yang kedua dengan anggaran 67.500.000. Kalau yang kedua itu masih sama, hotmik jalan lingkungan di RT 4 RW 9, itu panjangnya 500 meter, lebar 1 meter, ketebalan 2 cm dengan anggaran 62.500.000. Yang ketiga di RT 5 RW 7 sama, hotmik jalan lingkungan dengan volumenya panjang 500 meter, lebar 1 meter, ketebalan 2 cm dengan anggaran 62.500.000. Yang keempat sama pengerjaan jalan lingkungan, yaitu di RT 4 RW 7, panjangnya 400 meter, lebar 1 meter, ketebalan sama 2 cm dengan anggaran 50 juta. Yang kelima yaitu prasarana jalan desa, di RT 5 RW 8. Nah, yang kemarin dikerjakan TPT-nya. Nah, ini prasarana jalannya karena lintasannya ada di bawah jalan. Kita nggak menyebutkan jembatan karena itu memang prasarana jalan, bukan membangun jembatannya, tapi memang prasarananya. Itu dengan anggaran ya cukup kecil, itu cuma 25 juta kalau untuk prasarananya saja, itu di Ceyang Lawakalan. Yang keenam itu prasarana jalan lingkungan. Nah, itu di RT 3 RW 7. Sama itu juga bukan membuat jembatan, kondisinya hanya sebagai prasarana dari jalan lingkungan antar RT dengan anggaran minim, sama itu juga cuma 15 juta. Kalau infrastruktur cuma itu untuk di tahap pertama. Terus Pak, untuk yang hotmik jalan lingkungan ini yaitu untuk memperbaiki sarana ya, sarana transportasi, baik itu kendaraan roda 2 ataupun para pejalan kaki dan juga para pelaku ekonomi lokal ya, itu yang kita inikan dan diharapkan juga lingkungan menjadi lebih baik. Kita awalnya mengharapkan pakai betonisasi, tapi kendalanya adalah warga itu tidak sanggup untuk menutup jalan karena kondisinya tidak ada alternatif lain. Kalau ditutup berarti total. Kalau hotmik kan cuma butuh 2 jam boleh dilalui seperti itu. Adapun kendala-kendalanya kalau di jalan lingkungan ini banyak hal terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri. Yang pertama itu kan kalau jalan lingkungan itu punya dampak yang paling kuat apa? Yaitu karena tata bangunannya yang tidak tepat. Apa itu? Yaitu saluran air hujan rumah tangga pasti jatuhnya ke jalan lingkungan. Sehebat apapun ya, mau kelas yang nomor 1 pun, kalau terus menerus dihajar dengan saluran air hujan rumah tangga, pasti akan hancur. Ini kelemahannya. Beda dengan jalan desa. Kalau jalan desa itu tidak terganggu dengan saluran air hujan rumah tangga, makanya awet. Akan kelihatan kalau itu speknya tidak tepat. Tapi kalau di jalan lingkungan mau spek bagaimanapun susah. Karena orang membangun sekarang ini tidak sama seperti dahulu. Kalau punya 100 meter, 100 meter di ujungnya dibangun. Seharusnya mundur 1 meter bangunannya, sehingga curah hujannya masuk ke dalam lingkungan. Iya. Dulu jalan lingkungannya tanah dan batu, tapi tidak pernah hancur dan becek. Kenapa? Karena curah air hujan rumah tangganya tidak dapat ke jalan lingkungan, makanya awet. Ini yang terjadi. Insya Allah dengan ini, tapi itu
saya sudah sampaikan ke pengurus wilayah dan juga ke masyarakat, jangan salahkan pelaksana teknis lapangan ataupun bukan kesalahan spek dari material, tapi yang perlu kita ketahui ini kendalanya. Nah, itu satu. Yang kedua, hampir minim adanya saluran air rumah tangga, atau kalau dibilang kita got ya. Tapi bukan got limbah, tapi saluran air hujan. Sekarang kalau udah nempel ujung sampai ujung, habis dibikin jalan. Harusnya ada space buat saluran air, walaupun itu airnya air hujan, sehingga tidak naik ke jalan. Ini kendala yang akan terus dihadapi, dan yang muncul dan mencuat sering beritanya, wah speknya jelek, oh ini jelek. Berarti butuh kesadaran dari masyarakat juga. Itu perlu, dan itu disampaikan mau pahit bagaimanapun, dah sama-sama lah kita, itu kan. Tidak mungkin kita pasang aspal 10 cm, nggak ada. Saya bilang mau jalan tol yang nomor 1 pun tebalnya nggak ada yang sampai 10-20 cm. Beda dengan beton. Betonisasi itu. Iya. Itu kita kasih pemahaman kepada masyarakat secara umum. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Pak dengan adanya pembangunan di wilayah ini sekarang ya, Bapak. Ya, pesan saya tadi dengan adanya kendala tadi ya, istilahnya mengharapkan buat kedepannya masyarakat ketika membangun sarana rumahnya ya, untuk bernaung itu tidak dihabiskan. Itu yang pertama. Dan juga bisa merawat jalan kondisinya. Kalau ingin lebih baik, minimal saluran air curah hujan rumah tangganya itu ya pakai talang air ya, tidak langsung jatuh ke dalam jalan lingkungan supaya hasilnya maksimal. Saya kira kalau semuanya ini maksimal, nanti bisa dilihatnya mana jalan lingkungan terkena air hujan dengan yang tidak, pasti akan berbeda. Itu aja ketahanannya ya. Itu yang kita titipkan ke masyarakat.